Alah dalah, iki piye to belajar daring rono signale guru kuis nunggoni iki ora mlebu-mlebu. Aduh. Arifin, apa kabar bro? Lo Mas Raffi kapan nyampenya? Dari tadi pagi nih. Oh, gitu toh. Kayaknya lu resah banget. Lagi ngapain sih? Iki lo masa kok belajar daring tapi rono signale ra metu-metu. Piye iki yo? Loh, zaman sekarang masih nggak ada sinyal. Oh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan. Halo, Hai, perkenalkan nama saya Arifin Hardianto. perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Riandani. Kami dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Terima kasih telah memilih kami menjadi finalis di Brawijaya SI Competition 2020. Esai kami yang berjudul Memerdekakan Internet Pelosok Negeri. Untuk penjelasan lebih lanjut, berikut pemaparannya. Pada abad 21 ini, Indonesia sebagai negara besar yang sedang menikmati bonus demografi sangat memerlukan peran teknologi dalam segala bidang guna mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Untuk itu, diperlukannya perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan hasil produksi barang yang disebut revolusi industri. Dunia telah menghadapi revolusi industri yang pertama pada abad ke-18 ketika ditemukannya mesin-mesin bertenaga uap. Dari situ, manusia mulai beralih dari mengandalkan tenaga hewan ke mesin produksi mekanis. Kemudian, revolusi industri yang kedua berlangsung di sekitar tahun 1870. Pada saat itu, perindustrian beralih ke tenaga listrik yang mampu menciptakan produksi massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi di era 1960-an saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Kini, sebagian perindustrian dan manufaktur sudah menerapkan revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Selanjutnya, revolusi industri 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Internet bukan hal yang dibutuhkan. Internet merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Dalam menghadapi perubahan revolusi industri, diperlukan sumber daya yang cakap dalam pemanfaatan teknologi. Namun, kondisi Indonesia seperti ini, kami rasa pemerataan sumber daya yang tersedia belum pada kondisi ideal untuk mencapai kehidupan yang serba digital dalam waktu dekat. Indonesia dalam menghadapi perubahan tersebut belumlah pada kondisi ideal khususnya dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Terutama dalam era new normal seperti ini, aktivitas kehidupan yang seperti biasa hampir tidak bisa dilakukan sama sekali seperti era sebelum pandemi COVID-19. Secara tidak langsung, masyarakat dipaksa untuk membuka mata mereka terhadap teknologi yang tidak lazim digunakan sebelumnya. Contoh yang dekat saja di kehidupan sehari-hari, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh belum dapat dijalankan oleh sebagian daerah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil. Permasalahan ini juga didukung oleh survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, bahwa pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia baru mencapai 64,8%. Artinya sekitar 171,17 juta jiwa pengguna internet dari total 246,16 juta jiwa penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dengan kontribusi pengguna internet per wilayah paling banyak terdapat di Pulau Jawa, yakni mencapai 55%, kemudian disusul Sumatera 21%, Sulawesi, Maluku, Papua 10%, Kalimantan 9%, serta Bali dan Nusa Tenggara 5%. Dari data tersebut, masih ada kesenjangan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa dalam hal layanan internet. Dibandingkan dengan persentase penetrasi pengguna internet di Jepang, menurut Statista.com, tahun 2018, persentase Jepang menempati kedudukan tertinggi di dunia yaitu sebesar 91%. Angka ini menunjukkan bahwa pengakses internet kita masih jauh di bawah sang pelopor Society 5.0. Bagaimana kita dapat hidup serba digital jika masih banyak orang yang belum bisa mengakses internet? Banyak hal yang bisa menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses internet, seperti 1. Ketidaksiapan infrastruktur desa untuk mengakses internet. 2. Mahalnya biaya untuk mengakses internet di luar Pulau Jawa.
Dan yang ketiga, kondisi ekonomi sebagian masyarakat Indonesia yang belum mampu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pemerataan internet secara menyeluruh hingga ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Perusahaan-perusahaan penyedia jasa satelit di Indonesia sudah gencar dalam hal ini, seperti satelit Nusantara 1 milik PT Pasifik 1 Nusantara atau PSN yang berhasil diorbitkan oleh roket Falcon 9 dari SpaceX, merupakan satelit pertama di Indonesia berteknologikan High Throughput Satellite atau HTS. Dengan teknologi HTS ini, Nusantara 1 dapat mencakup jaringan internet di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu layanan dari PT Pasifik Satelit Nusantara adalah Ubiku. Apa itu Ubiku? Ubiku adalah layanan internet satelit broadband terbaru dari PT Pasifik 1 Nusantara yang menggunakan teknologi VSAT Q-band terkini. Ada layanan yang bisa dimanfaatkan oleh milenial sebagai agent of change untuk membuka akses internet terhadap masyarakat di wilayah tersebut, yaitu Ubiku Sinyalku. Ubiku Sinyalku adalah layanan akses internet melalui konektivitas Wi-Fi menggunakan akses satelit broadband yang dapat dipasang di mana saja di seluruh Indonesia. Model bisnis Ubiku Sinyalku memungkinkan para milenial untuk membuka bisnis Wi-Fi internet. Ubiku Sinyalku dapat dipasang di berbagai tempat umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Dengan menjual voucher ke masyarakat sekitar, maka penjual akan mendapatkan hasil keuntungannya serta bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi, sudah ada teknologi yang bisa digunakan untuk menghadiri layanan akses internet pada daerah 3T. Namun, mengapa belum dimanfaatkan dengan baik? Kesimpulan dari kami, penetrasi internet di Indonesia yang belum merata membuktikan ketidaksiapan bangsa ini untuk melangkah ke jenjang Society 5.0. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan jaringan internet sungguhlah penting dalam mengoptimalisasi sebagai upaya mewujudkan Society 5.0. Bagaimana kita ingin melangkah ke era tersebut jika untuk sekedar akses internet saja masih belum merata? Karena itu, kita perlu memerdekakan internet di daerah pelosok agar akses di internet di Indonesia merata. Tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi sampai ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan teknologi terbarukan dari satelit broadband, dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai solusi untuk mendapatkan akses internet yang terjangkau dan mudah. Tetapi, mengapa teknologi tersebut masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik? Berikut merupakan saran yang kami ajukan dalam kaitannya dengan memerdekakan internet pelosok di daerah. Saran untuk masyarakat. Yang pertama, mengajak milenial di wilayah tersebut untuk menjadi pionir dari teknologi yang sudah kita sebutkan di atas. Yang kedua, mengajak masyarakat kota untuk peduli sesama saudara setanah air dengan mengadakan crowdfunding. Yang ketiga, memanfaatkan platform sosial media sebagai media promosi dari crowdfunding. Yang kedua, saran untuk pemerintah. Yang pertama, mengadakan penyuluhan untuk masyarakat di daerah pelosok dalam hal penggunaan teknologi di wilayah-wilayah terpencil. Yang kedua, memberikan intensif untuk membantu kaum milenial yang sedang merintis usahanya dalam membangun akses internet di wilayah tersebut. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Raffi Ramdhani. Saya Arifin Hardianto. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.